Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Evan Dramawan. Saya berasal dari Food Business Technology 2020. Nah, video ini akan menjelaskan pandangan saya bagaimana sih tentang community development dan juga pandangan saya mengenai apa saja yang sudah saya pelajari pada mata kuliah community development ini. Nah, untuk memulai, jadi apa sih sebenarnya community development itu? Jadi community development itu adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Menurut saya sendiri, community development memberikan efek bagi saya menjadi pribadi yang lebih baik terhadap masyarakat dan mengajarkan bagaimana beretika di lingkungan masyarakat. Di mata kuliah Community Development 1 ini, saya sudah belajar dua hal krusial, yaitu tentang bagaimana kelangsungan dan kualitas yang diperlukan pada individual di dunia kerja. Lalu juga, saya juga belajar mengenai Sustainable Development Goals dan dampak apa sih yang kita dapat berikan sebagai penerus bangsa. Jadi topik pertama yaitu dunia kerja. Jadi untuk membahas topik dunia kerja ini, saya berkesempatan untuk menginterview salah satu narasumber yang juga yaitu tante saya. Nah, banyak sekali sih sebenarnya yang saya dapat pelajari melalui interview ini. Di sini saya belajar dalam dunia kerja, kejujuran itu sangatlah penting dan dijunjung tinggi gitu. Bagaimana dapat kita saling percaya di lingkungan kerja sangatlah krusial pada kelangsungan perusahaan dan juga membangun kerjasama yang baik. Saya juga belajar bahwa pada lingkungan kerja perlu ada respect antar sesama, tidak peduli dan memandang jabatan. Jadi kayak meskipun jabatannya tinggi, tetap perlu juga adanya respect gitu pada bawahan-bawahan. Lalu bila ingin dihargai orang lain, kita juga pasti harus perlu menghargai orang lain. Lalu itu juga akan menghasilkan lingkungan kerja dengan tentunya komunikasi yang baik juga. Lalu saya belajar juga di dunia kerja tuh soal penampilan. Tentunya penampilan pada lingkungan kerja nggak kalah penting sama aspek-aspek lainnya. Penampilan yang baik dan rapi menunjukkan kepribadian kita sebagai individu dan juga bentuk respect kita kepada sesama dan juga bentuk profesionalisme kita sebagai individu di dunia kerja gitu. Nah, dari sini saya belajar bahwa banyak hal-hal yang kita perlu perhatikan pada lingkungan di dunia kerja. Hal yang mengubah saya nih saat saya berwawancara dengan sosok narasumber ini adalah salah satunya dengan adanya ketidakjujuran pada seseorang bisa menjadi masalah yang sangat besar pada sebuah perusahaan gitu. Komunikasi juga antar sesama dan manajemen yang baik tentunya akan membuat kinerja perusahaan semakin baik juga. Jadi skill untuk berkomunikasi dan manajemen itu juga sangat krusial dalam sebuah perusahaan dan lingkungan kerja tentunya. Jadi juga sangat penting untuk sebagai sosok pemimpin untuk bisa menggandeng sebuah personil dengan menciptakan komunikasi yang lancar gitu. Nah, jadi untuk kan saya udah tahu nih banyak banget yang saya ketahui, pengetahuan baru dari interview ini. Saya untuk mengaplikasikannya pada kehidupan saya belajar untuk
dari hal-hal kecil seperti dalam berorganisasi, yang juga organisasi-organisasi tersebut secara tidak langsung menjadi simulasi dunia kerja ya. Jadi saya mulai dari menggunakan pakaian rapi saat presentasi, lalu berkontribusi pada kegiatan kelompok, mengasah public speaking di depan kelas, dan juga selalu datang tepat waktu setiap kali adanya kelas online. Lalu yang kedua ada Sustainable Development Goals. Jadi untuk membahas topik ini saya berkesempatan untuk menginterview Kak Helen yang juga menjadi mahasiswa Prasetya Mulia jurusan Finance angkatan 2018. Jadi Kak Helen berpartisipasi pada organisasi di bawah United Nations yaitu SDSN Youth. Pada interview tersebut, kami membahas tentang SDG Goals ke-5, yaitu tentang gender equality. Saya mengetahui melalui interview ini, saya mendapatkan banyak insight tentang SDSN Youth dan goals-nya untuk menyebarluaskan dan spread awareness tentang SDGs kepada seluruh negara. Jadi penerapan gender equality di Indonesia masih sangat kurang. Dibuktikan dengan contohnya gaji buruh perempuan yang jauh lebih rendah dibanding pria. Dan juga masih banyaknya kejahatan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Dengan mendengar cerita Kak Helen dengan menerapkan gender equality yang juga akan membantu perekonomian suatu negara, saya belajar bahwa untuk menyebarluaskan kesadaran masyarakat atas gender equality dan SDGs dapat melalui konten edukasi seperti sosmed, webinar, conference, dan juga konten-konten edukatif seperti yang selama ini telah dilakukan SDSN Youth. Lalu dari pengalaman Kak Helen ini, saya juga menjadi cukup kagum ya dengan organisasi tersebut yang mempunyai toleransi yang sangat tinggi antar sesama. Terlebih lagi dengan mengetahui bahwa adanya keterbatasan penyesuaian waktu yang dikarenakan anggota SDSN Youth ini anggotanya berasal dari seluruh negara di dunia ya, yang total negaranya sekitar ada 200-an negara, yang juga menjadi salah satu kesulitan untuk penyesuaian waktu. Namun organisasi SDSN Youth ini mempunyai toleransi yang sangat tinggi antar sesama, jadi di mana organisasi tersebut menghargai seluruh anggotanya secara merata. Seluruh anggota pada organisasi tersebut mempunyai mindset yang terbuka dan juga paham betul mengenai pentingnya penerapan SDGs. Nah, dari interview ini saya menjadi sadar bahwa pentingnya SDGs terutama di Indonesia. Jadi yang saya dapat lakukan adalah dengan mempelajari lebih dalam dan mengedukasi diri mengenai SDGs dan isu-isu yang terkait dengan SDGs terutama di Indonesia dan kurangnya penerapan SDGs di Indonesia. Saya akan memulai dari diri saya sendiri untuk merubah mindset saya dan juga mengajak teman-teman sekitar saya untuk peka dan peduli terhadap pentingnya SDGs. Jadi setelah mempelajari kedua topik, yaitu dunia kerja dan juga pengabdian kepada masyarakat, yang saya ingin lakukan adalah dengan mengikuti organisasi sosial, contohnya seperti SDSN Youth, untuk menambah pengetahuan saya tentang SDGs. Lalu saya juga ingin membuat konten edukasi mengenai literasi finansial melalui media sosial yang juga menjadi salah satu isu yang menjadi masih sangat minim di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu makna yang saya dapat dari mempelajari kedua topik tersebut adalah pentingnya berbagai aspek dan kualitas pada diri seseorang pada lingkungan kerja. Lalu untuk SDG, kita sebagai penerus bangsa harus memulai untuk take action untuk memberi perubahan ke arah yang lebih baik. Harus memulai dari diri sendiri dan juga untuk memiliki mindset yang sadar akan pentingnya penerapan SDGs.